Siang itu matahari Jakarta terik sekali. Dani, pemuda 22 tahun asal Semarang, menenteng 2 koper besar dengan wajar lelah. Baru sehari sebelumnya, ia resmi jadi mahasiswa baru di sebuah kampus swasta. Dan kini, ia sibuk mencari tempat tinggal. Di sebuah jalan kecil dekat kampus, ia berhenti di depan rumah bercat krem dengan papan kayu bertuliskan, Kos Putri dan Putra, Ibu Yuni. Dari luar tampak biasa saja. Tapi, Dani merasakan ada sesuatu yang berbeda. Auranya hangat, entah kenapa menenangkan. Pintu pagar setengah terbuka. Dani melangkah masuk, mengetuk pelan pintu rumah utama. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar membawa kipas tangan. Dani sempat terdiam sejenak. Wanita itu sekitar 40-an, tubuh agak berisi namun berlekuk indah. Kulitnya putih bersih dan daster bunga yang dipakainya melekat pas di tubuh. Daster itu tipis, membuat siluet dadanya menonjol jelas. "Cari kos, Nak." Suaranya lembut, namun tatapannya tajam, seolah menelanjangi Dani balik. Iya Bu, saya Dani, mahasiswa baru. Dapat info kos ini dari teman kampus." Dani buru-buru menunduk, tapi matanya tak bisa bohong. Ia sempat melirik belahan dada Yuni yang terbuka samar. Ada panas aneh yang menjalar ke tubuhnya. Yuni tersenyum samar, menyadari tatapan itu, tapi tak menegur. Justru senyumnya seperti menguji. "Masuk dulu? Kosong masih ada." Dani mengikuti Yuni masuk. Ruang tamu sederhana, tapi wangi harum bunga bercampur sabun cuci masih menempel di udara. Dani menaruh koper di lantai, memperhatikan lekuk tubuh Yuni ketika wanita itu berjalan di depannya. Pahanya tampak menggoda setiap kali dasternya tersibak sedikit oleh angin kipas. Dani menelan ludah. Ia memang punya kelemahan, wanita matang, berpengalaman dengan tubuh montok. Dan ibu kos ini terlalu sempurna sesuai imajinasinya. "Kamarmu di lantai 2, Nak. Ada meja belajar, kasur, lemari kecil. Kamar mandi luar, tapi bersih kok," kata Yuni sambil menoleh. Sekilas rambutnya yang disanggut sederhana membuat leher jenjangnya terekspos. Dani hanya mengangguk, mencoba fokus padahal matanya beberapa kali menuruni garis punggung Yuni yang tertutup tipis. Di dadanya, jantungnya berdetak keras. Setelah kamar diperlihatkan, Dani kembali duduk di ruang tamu. Yuni menuangkan teh hangat. "Minum dulu, biar segar," katanya sambil duduk di sofa. Gerakan sederhana itu membuat dasternya sedikit melorot dari bahu, menyingkap kulit putih halus. Dani berpura-pura sibuk menatap cangkir, tapi ekor matanya tak bisa lepas. Aroma tubuh Yuni bercampur parfum murah merayap ke inderanya, membuat kepalanya berputar. "Sendirian di Jakarta?" tanya Yuni. Dani mengangguk. "Iya Bu, baru pertama kali merantau." Yuni tersenyum kali ini agak panjang. Ada sesuatu di balik senyum itu. Campuran iba, perhatian, dan entah kenapa sedikit godaan. "Kalau begitu, anggap saja ini rumahmu sendiri. Kalau ada apa-apa, bilang sama ibu." Kata-katanya sederhana, tapi intonasinya membuat Dani salah tingkah. Mereka terdiam sebentar. Dani menyeruput teh, sementara Yuni menatapnya lekat-lekat. Pandangan itu membuatnya risih sekaligus bergetar. Dani tahu, ia hanya anak kos, tapi ada getaran aneh di dadanya setiap kali Yuni berbicara. Wanita itu terlihat begitu matang, berpengalaman, dan kesepian. Tatapan matanya seperti mengundang Dani untuk masuk lebih dalam. Lembut, pelan, dan romantis. Ketika Dani hendak pamit ke kamarnya, Yuni menepuk pundaknya pelan. Sentuhan singkat itu membuat aliran listrik seolah menyambar seluruh tubuhnya. "Istirahatlah, besok kamu akan sibuk," bisik Yuni, dekat sekali ke telinganya. Dani nyaris gemetar. Daster tipis itu, aroma tubuh hangat, dan suara pelan di telinganya, semua bercampur jadi sensasi yang sulit dijelaskan. Ia hanya mampu mengangguk, lalu buru-buru naik ke kamar. Di kamar, Dani duduk di kasur, memegang dadanya sendiri. Nafasnya tersengal. Ia tak bisa berhenti memikirkan tubuh Yuni. Punggung montok, dada penuh yang membayang di balik kain tipis, dan tatapan tajam itu. Semua seperti menempel di benaknya. Ia sadar betul dirinya berbahaya. Ia menyukai wanita jauh lebih tua. Dan ibu kos ini, janda kesepian dengan aura sensual, jelas menjadi godaan terbesar yang pernah ia hadapi. Sementara itu di ruang tamu, Yuni masih duduk dengan senyum samar.
Ia tahu Dani mencurinya pandang tadi. Dan bukannya marah, ia justru merasakan sesuatu yang lama ia rindukan. Sudah 5 tahun sejak tubuhnya terakhir disentuh pria. Malam itu, untuk pertama kalinya lagi, darahnya berdesir. Ia membelai dadanya pelan, lalu menarik nafas panjang. Anak kos baru ini menarik, gumamnya. Malam semakin larut, hujan turun mengetup atap kos. Dani berbaring gelisah, tak mampu memejamkan mata. Bayangan ibu kosnya menari di kepalanya. Yuni pun di kamarnya tak kalah gelisah, memikirkan mahasiswa muda yang baru saja tiba. Tak ada yang berani mengakuinya. Tapi malam itu, keduanya sama-sama merasakan percikan api yang berbahaya. Api yang suatu hari pasti menyala lebih besar. Pagi di kos terasa berbeda bagi Dani. Setelah malam gelisah penuh bayangan ibu kosnya, ia turun ke dapur untuk sarapan. Yuni sudah berdiri di sana, menyiapkan kopi dengan daster tipis warna hijau. Rambutnya tergerai setengah, dan cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela membuat kulit putihnya tampak berkilau. Dani menelan ludah. Suara sandal Yuni yang menyeret lantai saja sudah cukup membuat tubuhnya tegang. "Sarapan dulu, Nak. Kamu kelihatan belum terbiasa dengan Jakarta," ucapnya sambil menyodorkan piring roti. Dani duduk, mencoba tenang, tapi matanya tak bisa berhenti mengikuti gerakan Yuni. Yuni berdiri di dekat meja. Satu tangan di pinggang, dada montoknya bergerak naik turun setiap kali ia menarik nafas. Aroma tubuh bercampur kopi membuat Dani hampir kehilangan kendali. "Makasih, Bu," jawabnya pelan. Yuni tersenyum samar, menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ada percikan yang sulit disembunyikan di mata mereka berdua. Hari-hari berikutnya, Dani makin sering berinteraksi. Sepulang kuliah, ia sengaja nongkrong di ruang tamu, pura-pura belajar. Yuni selalu lewat dengan pakaian rumah yang menggoda. Kadang dasternya kebuka sedikit, kadang handuk melilit tubuh habis mandi. Dani pura-pura fokus di buku, tapi ekor matanya tak pernah gagal menangkap setiap lekukan. Yuni tahu itu, dan bukannya menutupi, ia justru membiarkan sedikit celah terlihat. Diam-diam, ia menikmati tatapan itu. Suatu sore, Yuni meminta Dani membantu memperbaiki kipas angin di kamarnya. Dani menuruti, meski dalam hati dadanya berdegup tak karuan. Begitu masuk kamar, ia langsung diserang aroma parfum Yuni yang lembut, bercampur wangi tubuh matang. Yuni berdiri di sampingnya, terlalu dekat, menonton saat Dani membuka baut kipas. Sesekali tubuh mereka bersenggolan. "Maaf ya, Nak," bisik Yuni setiap kali kulitnya menyentuh lengan Dani. Tapi Dani tahu itu bukan ketidaksengajaan. Saat kipas selesai diperbaiki, Yuni menepuk bahu Dani. Tangannya tertahan lebih lama dari yang seharusnya. Mata mereka bertemu. Ada jeda hening, hanya suara kipas yang kini berputar pelan. Dani ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Yuni tersenyum samar, bibirnya merekah lembut. "Terima kasih, Dani. Ibu jadi nggak kepanasan lagi malam-malam," ucapnya. Dani hanya mengangguk, tapi tubuhnya terasa panas. Sentuhan itu terlalu nyata. Di kampus, Dani mencoba mengalihkan pikirannya, tapi Yuni terus menghantui. Saat teman-temannya sibuk membicarakan gadis seumuran, Dani justru membayangkan wanita matang dengan tubuh berisi. Setiap kali ia kembali ke kos, Yuni selalu ada, dengan gaya santai yang semakin membuatnya tergoda. Seolah kos itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan medan pertempuran antara logika dan hasrat. Malam berikutnya hujan deras mengguyur. Listrik padam sebentar, membuat kos gelap gulita. Dani turun dengan senter ponsel hanya untuk menemukan Yuni duduk di ruang tamu memeluk bantal. Bayangan lilin menari di wajahnya, membuat sosoknya tampak makin sensual. "Aku takut gelap," bisik Yuni lirih, hampir seperti pengakuan. Dani tercekat. Seorang wanita dewasa, janda, bisa berkata begitu, dan entah kenapa itu membuatnya ingin melindunginya. Dani duduk di sampingnya, memberikan senter. Tangan mereka bersentuhan. Tak ada yang menariknya kembali. Yuni membiarkan jari Dani bertahan lebih lama,
bahkan menekan balik pelan. Hening. Nafas keduanya terdengar jelas. Dani merasa dadanya mau meledak. Ia menoleh tapi hanya beberapa sentimeter dari wajah Yuni. Bibir wanita itu bergetar, matanya memejam setengah. Sesuatu yang berbahaya sedang menunggu di sana. Namun tepat saat itu, listrik kembali menyala. Yuni buru-buru menjauh, tersenyum canggung. "Maaf ya, ibu jadi kekanak-kanakan." Dani hanya bisa menggeleng, padahal tubuhnya masih bergetar. Malam itu ia kembali ke kamarnya dengan kepala penuh bayangan. Ia tahu ada sesuatu di antara mereka yang semakin sulit dikendalikan. Dan ia tak mau lagi jadi penonton. Beberapa hari kemudian, kampus mengadakan acara luar kota. Dani berangkat lebih dulu, tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat Yuni juga datang. Ternyata ia ikut sebagai tamu undangan dari pihak sponsor. Mereka bertemu di lobi hotel, saling tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Ketegangan yang semakin lama, semakin mendalam. Malam itu di hotel, Dani mengetuk pintu kamar Yuni dengan alasan mengantarkan brosur. Yuni membuka pintu dengan gaun tidur tipis warna ungu. Dani nyaris kehilangan napas. "Masuk saja sebentar," ucap Yuni. Suaranya rendah, serak. Dani melangkah masuk, dan seketika jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu wangi, cahaya lampu kuning redup, dan Yuni berdiri terlalu dekat. Rasanya semua hal yang selama ini ditahan, akhirnya menemukan jalannya. Hening panjang menyelimuti. Dani berdiri terpaku, Yuni menatapnya dalam. Tidak ada lagi jarak ibu kos dan penghuni kos. Malam itu, mereka hanya seorang wanita dewasa yang haus belayan, dan seorang pria muda yang tak lagi mampu menahan hasrat. Perlahan, langkah mereka mendekat, dan dunia di luar kamar seakan lenyap. Kamar hotel itu terasa sunyi, hanya suara AC yang mendesing lembut. Dani berdiri canggung di depan pintu yang baru saja ditutup Yuni. Jantungnya berdentum keras, seolah seluruh tubuhnya tahu apa yang akan terjadi. Cahaya lampu kuning redup membuat kulit Yuni semakin bercahaya. Sementara gaun tipis ungu yang ia kenakan menempel pada lekuk tubuh berisi itu. Payudara besarnya tampak menantang di balik kain yang nyaris transparan, dan paha putihnya terlihat jelas setiap kali ia bergerak. Dani menarik napas panjang, mencoba menahan diri, tapi tubuhnya sudah mulai bereaksi. Yuni berdiri beberapa langkah darinya, menatap dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada keraguan, ada ketakutan. Tapi yang paling kuat adalah rasa haus. Ia berjalan pelan mendekat, lalu duduk di tepi lanjang. Kaki disilangkan. "Capek, Dani? Acara tadi melelahkan sekali." Suaranya serak, penuh nada menggoda. Dani hanya bisa mengangguk. Matanya tak pernah lepas dari tubuh Yuni. Dalam hati, ia tahu tak ada jalan kembali. Malam ini bukan lagi sekadar main-main tatapan, melainkan ujian nyata apakah mereka siap menembus batas. Yuni meraih remote TV, menyalakannya sekadar memberi latar suara. Tapi perhatian Dani sama sekali tak teralihkan. Cahaya layar memantul di wajah Yuni, membuat bibir merahnya tampak semakin basah. Dani melangkah maju tanpa sadar. Tangannya sedikit bergetar saat ia duduk di samping Yuni, jarak hanya beberapa sentimeter. Udara di antara mereka terasa panas. Saat bahu mereka bersentuhan, Yuni tidak bergeser. Ia malah membiarkan kehangatan itu menempel, bahkan menoleh pelan ke arah Dani. Mata mereka bertemu. Diam-diam, bibir Yuni bergetar kecil, tanda bahwa ia menunggu sesuatu. Dani tak bisa lagi menahan diri. Tangannya perlahan bergerak, menyentuh punggung tangan Yuni. Sentuhan sederhana itu membuat tubuh Yuni bergetar halus. Ia menoleh, menatap Dani dengan mata setengah terpejam. "Dani?" Suaranya pelan, seperti bisikan doa. Dani tahu, itu bukan penolakan.
Dengan berani, ia menggeser tubuh lebih dekat, lalu jemarinya merambat naik, menyentuh lengan Yuni yang halus. Yuni menggigit bibir, mencoba menahan desah yang hampir lolos. Sekejap kemudian, Dani menunduk, mendekatkan wajahnya. Bibir mereka akhirnya bertemu. Lembut, canggung, tapi penuh letupan yang selama ini terpendam. Yuni sempat terkejut, namun tidak melawan. Ia justru menutup mata, meresapi ciuman itu, lalu perlahan membalas. Lidah mereka saling mencari, ragu namun cepat berubah menjadi rakus. Tangan Dani bergerak ke pinggang Yuni, merasakan kehangatan tubuhnya yang berisi. Sementara Yuni memeluk leher Dani, menyeretnya semakin dekat. Ciuman itu makin panas. Yuni mendesah di sela bibir Dani, tubuhnya bergetar hebat. Gaun tipisnya sudah bergeser, memperlihatkan bagian dada yang montok, hanya tertutup berarenda. Dani menempelkan telapak tangannya, merasakan kehangatan yang membuat seluruh pikirannya kabur. "Astaga, Bu," desis Dani, hampir kehilangan akal. Yuni hanya tersenyum samar, lalu menarik tangan Dani, menuntunnya untuk menggenggam lebih erat. "Jangan panggil aku ibu di sini. Panggil aku Yuni," bisiknya, lirih namun tegas. Suasana kamar makin memanas. Yuni berbaring pelan ke ranjang, menarik Dani ikut menindihnya. Tubuh mereka kini saling menempel erat. Rasa panas kulit berpindah tanpa penghalang. Dani menelusuri leher Yuni dengan ciuman kecil, membuat wanita itu meliuk halus, meremas spray dengan jemarinya. Napas Yuni semakin berat, dadanya naik turun cepat, payudaranya berguncang di balik kain tipis. "Dani, aku sudah terlalu lama sendiri." Suaranya pecah, seperti pengakuan yang akhirnya terucap setelah bertahun-tahun dipendam. Dani semakin berani. Tangannya menelusuri paha Yuni yang halus, menyibak sedikit gaun yang hanya menutupi setengah. Yuni tidak menahan, malah membuka kakinya sedikit, memberi ruang. Desahan halus keluar dari bibirnya. Gumamnya setengah antara dosa dan nikmat. Dani merasa seluruh tubuhnya terbakar. Ia tahu, malam ini ia benar-benar memiliki wanita matang yang selama ini hanya ia bayangkan. Dan Yuni pun akhirnya mendapatkan belayan yang dirindukan. Lembut, pelan, dan romantis. Mereka kembali berciuman. Lebih dalam, lebih rakus. Dani mengecap bibir Yuni, menjelajah setiap sudut dengan lidahnya. Sementara tangannya kini sudah berada di pinggang dalam, menyentuh kulit panas Yuni. Wanita itu menahan napas, lalu membisikkan, "Lanjutkan, jangan berhenti," dengan suara parau. Dani menurut, tubuhnya bergerak tanpa ragu. Menikmati setiap sentuhan, setiap desah, setiap gemetar kecil dari tubuh Yuni yang haus akan kasih sayang. Ketika Dani menunduk mencium bagian dada Yuni, wanita itu mendesah keras. Tak lagi mampu menyembunyikan kenikmatannya. Tangannya meraih rambut Dani, mendorongnya lebih dalam, seolah tak mau kehilangan momen itu. Payudaranya yang besar berguncang di setiap hembusan napas. Dani memuja setiap lekuknya, seakan waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Di balik desahan itu, ada pelepasan rasa sepi, ada pembalasan dendam pada tahun-tahun sunyi tanpa sentuhan pria. Yuni kini benar-benar larut. Tangannya menjelajah tubuh Dani, meraba punggung dan pinggang, memastikan ia nyata. "Aku tak mau berhenti, Dani," katanya lirih, dengan suara bergetar. Dani menatap matanya, dan di sana ia melihat campuran antara haus, cinta, dan ketakutan. Namun semuanya ditelan oleh gairah yang lebih kuat. Ia membalas dengan ciuman panjang. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tak ada yang bisa memisahkan malam itu. Waktu terasa berhenti. Hanya ada desah, ciuman, dan suara ranjang yang berderit pelan. Malam hotel itu menjadi saksi.
Bagaimana seorang janda kesepian akhirnya menemukan kembali hangatnya pelukan. Dan seorang pemuda dengan hasrat terpendam mendapatkan apa yang selama ini ia impikan. Di balik semua itu, tersimpan rahasia besar yang hanya mereka berdua tahu. Bahwa sejak malam itu, batas antara ibu kos dan anak kos telah hancur. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang saling mengisi, dengan tubuh sebagai bahasa paling jujur. Malam itu kamar hotel seakan berubah menjadi ruang lain. Sebuah arena rahasia di mana waktu seakan berhenti. Lampu kuning redup meneteskan cahaya hangat ke tubuh Yuni yang terbaring di ranjang. Sementara Dani menunduk menatapnya dengan nafas berat yang tak teratur. Keduanya tahu, malam ini bukan lagi sekedar pelarian. Ini adalah pertempuran rasa, gairah, dan kerinduan yang selama bertahun-tahun terpendam. Yuni menutup mata sesaat, merasakan jari-jari Dani yang gemetar menyusuri lekuk tubuhnya. Setiap sentuhan itu seperti api kecil yang menyulut bara di dalam dirinya. Kulitnya merinding, dadanya naik turun cepat, dan desahan lirih lolos tanpa bisa ia kendalikan. Dani menunduk, bibirnya mencari aroma tubuh Yuni, menempel di lehernya, meninggalkan jejak basah yang membuat Yuni menggeliat tak berdaya. Tangan Yuni berbalas, meraih punggung Dani dengan gemetar namun penuh keberanian. Ia menarik tubuh lelaki muda itu semakin rapat, seolah tak ingin ada jarak yang memisahkan. Tubuh mereka menempel erat, dada ke dada, detak jantung berpacu seperti genderang perang. "Dani," suara Yuni pecah, setengah rintihan, setengah permohonan. Dani menatapnya, dan di sana ia melihat campuran antara haus, cinta, dan ketakutan. Namun semuanya ditelan oleh gairah yang lebih kuat. Ia membalas dengan ciuman panjang, tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tak ada yang bisa memisahkan malam itu. Lembut, pelan, dan romantis. Dani mendorong tubuh Yuni perlahan ke tengah ranjang. Spray putih kusut di bawah mereka. Berisik saat tubuh besar Yuni berguling manja, menatapnya dengan tatapan penuh undangan. Cahaya lampu membuat kulit Yuni tampak berkilau, dan Dani menatapnya seolah melihat Dewi yang baru saja ia temukan. "Kau cantik sekali, Bu," bisiknya. Yuni tersenyum samar, lalu menarik leher Dani agar kembali tenggelam dalam ciumannya. Pertarungan itu berlanjut, bukan lagi hanya bibir, tapi seluruh tubuh. Dani mengeksplorasi setiap sudut, dari bahu, lengkung leher, hingga perut Yuni yang bergetar halus ketika disentuh. Yuni menggeliat, punggungnya melengkung, tangannya meremas spray, tak kuasa menahan aliran sensasi yang membanjiri dirinya. Desahannya memenuhi ruangan, bergema, menjadi musik yang mengiringi gerak tubuh mereka. Gairah kian memuncak. Dani bergerak lebih berani, dan Yuni merespons dengan semangat yang mengejutkan dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar setiap kali Dani menggempurnya dengan sentuhan dan gerakan yang ritmis, seolah mereka memang diciptakan untuk saling melengkapi. Ada momen ketika Yuni merasa tak lagi mengendalikan tubuhnya. Hanya bisa hanyut, membiarkan dirinya dibawa arus deras gairah lelaki muda itu. Setiap gesekan, setiap tarikan napas, terasa seperti pertarungan sengit yang tak ada pemenangnya. Hanya dua insan yang saling menaklukkan, saling menyerahkan diri. Dani terkodang menekan, Yuni membalas. Dani menunduk, Yuni meraih. Dani merapat, Yuni menggeliat. Seperti gelombang yang terus menghantam pantai, tubuh mereka tak pernah berhenti bergerak. Yuni akhirnya meledak dalam keintiman itu. Tubuhnya bergetar hebat, desahannya meninggi. Matanya terpejam erat ketika gelombang kenikmatan berulang kali menguasai dirinya. Satu demi satu, klimaks itu datang, membuatnya lemas, namun sekaligus candu. Dani menatapnya dengan tatapan bangga, lalu tetap menahan diri untuk melanjutkan, seakan tak ingin melepaskannya begitu saja. Waktu seakan hilang, hanya ada ritme napas, gesekan kulit, dan dentuman jantung yang berpacu. Berkali-kali Yuni hanyut dalam gelombang yang sama. Berkali-kali tubuhnya lemas, namun jiwanya terbang. Dani, dengan tenaga muda yang membara, terus memberikan apa yang Yuni rindukan selama bertahun-tahun. Itu bukan sekedar bercinta, itu adalah duel gairah,
Duel cinta, duel kesepian yang akhirnya pecah menjadi letupan-letupan kebahagiaan. Embut pelan dan romantis. Ketika akhirnya tubuh mereka jatuh terkulai di ranjang, spray basah oleh keringat, napas masih memburu, Yuni menatap Dani dengan mata berkaca. Ada rasa puas, ada rasa syukur, sekaligus ketakutan kecil akan kehilangan. Dani meraih wajahnya, mengecup keningnya lembut. Aku tak akan biarkan kau sendiri lagi, bisiknya. Dan malam itu, mereka berdua tahu, pertarungan daerah itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah yang lebih dalam. Ranjang hotel yang tadinya rapi kini sudah berantakan total. Spray kusut, bantal tergeletak di lantai, dan udara penuh dengan aroma tubuh mereka berdua. Yuni terbaring dengan napas tersengal. Tubuhnya masih bergetar setelah ledakan kenikmatan yang barusan. Tapi Dani belum berhenti. Lelaki muda itu berdiri di tepi ranjang. Tubuhnya basah oleh keringat, tatapannya menyala penuh keberanian. Aku belum selesai denganmu, Bu, katanya serak namun penuh tantangan. Yuni membuka mata, menatap Dani dengan ekspresi antara lelah dan lapar. Senyum nakalnya muncul. Kalau begitu, buktikan kalau kau bisa menaklukkan aku. Kata-katanya bagai api yang menyulut semangat Dani. Tanpa ragu, ia menarik kaki Yuni hingga tubuh wanita itu bergeser ke tepi ranjang, lalu mengangkat salah satunya tinggi-tinggi. Tubuh Yuni terbuka di hadapannya, mengundang sekaligus menantang. Gerakan mereka berubah semakin liar. Dani mendorong masuk dengan hentakan keras, membuat tubuh Yuni melengkung hebat dan suara teriakan kecil lolos dari bibirnya. Ritme itu cepat, intens, brutal sekaligus nikmat. Yuni meremas spray sekuat tenaga, tubuhnya berguncang, payudaranya bergetar setiap kali hentakan Dani menghantam dalam. Sensasi itu membuatnya tak sanggup berkata-kata selain desahan yang memenuhi kamar. Dani tak puas hanya dengan satu posisi. Dengan tenaga penuh, ia membalik tubuh Yuni, menelungkupkannya di ranjang, lalu menarik pinggulnya ke belakang. Posisi baru itu membuat tubuh Yuni terbuka lebih lebar. Ia menjerit tertahan ketika gelombang baru menyerangnya dari belakang. Dani, astaga, suaranya pecah, wajahnya menempel di bantal, tubuhnya berguncang tak terkendali. Tubuh mereka bergerak semakin liar, seperti dua binatang yang kehilangan kendali hanya mengikuti insting paling dalam. Dani menunduk, menggigit bahu Yuni sementara tangannya meremas pinggulnya agar tetap stabil. Yuni menangis kecil bukan karena sakit, melainkan karena sensasi terlalu kuat, terlalu dahsyat untuk ditahan. Namun Yuni bukan sekadar wanita yang pasrah. Dalam jeda singkat, ia membalikkan tubuhnya, mendorong Dani jatuh ke ranjang, lalu naik ke atas. Kini giliran dia yang mendominasi. Rambutnya terurai berantakan, keringat menetes di dada putihnya. Matanya menyala seperti ratu yang menemukan singhasananya. Sekarang giliranku mengendalikanmu, bisiknya. Gerakan Yuni di atas tubuh Dani menggila. Ia menggoyang, menghentak, memutar pinggulnya dengan cara yang membuat Dani ternganga tak kuasa. Aku, gila kau, desar Dani. Kepalanya menengadah, tangannya mencengkram paha Yuni erat-erat. Yuni justru senyum puas. Tubuhnya bergerak semakin cepat hingga suara benturan tubuh mereka menggema di seluruh ruangan. Ranjang berderit, udara penuh aroma panas dan suara napas mereka bercampur jadi satu. Yuni akhirnya terkulai di dada Dani. Tubuhnya masih bergetar kecil, matanya berkaca dengan sisa kenikmatan. Dani merangkulnya erat, mencium rambutnya. Aku tak pernah bayangkan bisa seperti ini, katanya dengan suara parau. Yuni tersenyum samar, bibirnya masih bergetar lalu berbisik di telinganya. Malam ini baru permulaan. Kita masih punya banyak cara untuk jadi lebih liar lagi. Malam di hotel itu masih panjang. Tapi ranjang sudah seperti medan pertempuran. Yuni dan Dani berpelukan erat. Tubuh mereka sama-sama lengket oleh keringat. Waktu baru menunjukkan lewat tengah malam. Tapi nyatanya mereka belum puas. Yuni membelai dada Dani yang masih berdegup cepat. Lalu berbisik di telinganya. Aku belum ingin tidur, Dani. Aku ingin kau menemaniku sampai matahari terbit. Tatapan Dani menyala, seperti tersulut bensin ke api yang belum padam. Kalau begitu, kita akan habiskan malam ini sampai tubuh kita tak sanggup bergerak lagi, jawabnya.
Ia langsung membalik tubuh Yuni, menindihnya, lalu mencium bibirnya dengan rakus. Ciuman itu bukan lagi kelembutan, melainkan haus yang tak tertahan. Adegan bergulir semakin panas. Dari posisi ranjang, mereka pindah ke sofa kamar hotel, kemudian ke lantai berkarpet tebal. Yuni sudah kehilangan hitungan berapa kali tubuhnya gemetar hebat, berapa kali ia menjerit panjang ketika klimaks merenggut dirinya. Dani, dengan stamina mudanya, seolah tak pernah lelah. Berkali-kali ia menyerang, menarik napas sebentar, lalu kembali menghantam dengan kekuatan baru. Jam berdetak tanpa ampun, namun suara ranjang berderit. Sofa bergoyang, bahkan meja kecil sempat bergeser karena gerakan mereka yang liar. Yuni, meski tubuhnya sudah gemetar lemah, justru semakin ketagihan. Setiap kali Dani mendorong batasnya, ia seperti menemukan sisi dirinya yang selama ini terkubur. "Ya Tuhan, Dani, aku tidak tahan lagi," rintihnya. Tubuhnya melengkung indah di bawah serangan tanpa henti. Namun Dani belum mengizinkan malam berakhir. Ia menggendong Yuni ke kamar mandi, menempelkannya ke dinding dingin, dan di sana pertarungan kembali dimulai. Perbedaan suhu antara dinding marmer yang dingin dan tubuh mereka yang panas menciptakan sensasi baru yang membuat Yuni menjerit histeris. "Kau gila, tapi aku suka," katanya sambil menggigit bahu Dani dengan gairah. Ketika kembali ke ranjang, mata Yuni sudah berkaca. Tubuhnya lemas, namun bibirnya tetap tersenyum puas. "Kau benar-benar bukan anak kecil, Dani. Aku tak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya," katanya sambil berbaring di dada pria muda itu. Tapi Dani hanya tersenyum tipis, lalu berbisik, "Belum selesai. Kita akan terus sampai matahari menengok kita." Malam semakin dalam. Tubuh mereka terus beradu dalam berbagai posisi. Kadang Dani mendominasi dengan keras, kadang Yuni mengambil alih kendali dengan gerakan penuh pengalaman. Tak ada henti. Yuni sampai orgasme berkali-kali. Suaranya serak karena terlalu sering menjerit. Sementara Dani terus menyalurkan seluruh tenaganya, seolah gairah mudanya tak ada habisnya. Menjelang subuh, tubuh mereka sudah hampir tak sanggup. Ranjang basah oleh keringat. Rambut Yuni berantakan. Bibirnya bengkak karena terlalu sering dicium. Dani berbaring telentang dengan napas terengah. Sementara Yuni merangkak di atas tubuhnya, masih mencari kenikmatan terakhir. Dan di saat fajar mulai menembus tirai jendela, keduanya mencapai puncak bersamaan. Tubuh mereka kejang hebat. Suara mereka bercampur dalam teriakan panjang yang memenuhi kamar. Setelah itu, mereka akhirnya terkulai bersama. Yuni tersenyum puas, meski tubuhnya masih bergetar kecil. "Kau membuatku merasa hidup lagi, Dani," katanya pelan, suaranya serak. Dani mencium keningnya, lalu menjawab dengan napas tersengal. "Dan kau membuatku merasa jadi pria sesungguhnya, Bu." Mata pagi menyinari kamar hotel yang porak-poranda, seakan menjadi saksi malam gila mereka. Yuni memejamkan mata, tersenyum puas, dan dalam hati berbisik, malam panjang itu bukan akhir, melainkan awal dari ketagihan yang tak akan pernah bisa dihentikan. Pagi setelah malam panjang itu, Yuni dan Dani pulang dengan tubuh lemas, namun hati dipenuhi kepuasan yang anehnya masih belum terpuaskan. Begitu sampai di rumah kos, Yuni sempat menatap Dani dengan tatapan penuh gairah. Meski tubuhnya masih pegal, pikirannya justru semakin liar. "Dani, bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lebih berbahaya?" bisiknya sambil menutup pintu kos. Dani yang masih muda, penuh tembaga, langsung menyalakan senyum nakal. "Maksud ibu?" tanyanya, seakan sudah tahu kemana arah pembicaraan. Yuni mendekat, bibirnya menyentuh telinga Dani, berbisik nakal. "Kita melakukannya di sini, di kos, tempat semua penghuni lain bisa saja mendengar kita." Tubuh Dani langsung merinding. Bayangan ketahuan orang lain membuat gairahnya melonjak. Malam itu,
Ketika penghuni kos sudah kembali ke kamar masing-masing, Yuni diam-diam mengetuk kamar Dani. Tubuhnya dibalut daster tipis, tanpa dalaman, hanya menutupi secukupnya. Dani membuka pintu dengan jantung berdebar. Begitu Yuni masuk, pintu ditutup dan seketika udara kamar berubah panas. Mereka berciuman liar, tubuh saling menempel erat, hingga ranjang kecil kamar kos itu berderit keras. Rasa takut ketahuan justru membuat Yuni semakin gairah. Setiap kali ranjang berbunyi, ia menahan suaranya dengan menggigit bahu Dani. Namun tatapan matanya liar, penuh kenikmatan terlarang. Dani mendorong tubuhnya semakin keras, dan Yuni tak mampu lagi menahan rintihannya. "Pelan Dani, nanti mereka dengar," bisiknya, tapi justru semakin keras ia menjerit setiap kali tubuh mudanya menghantam tubuhnya yang haus. Adegan semakin ekstrim ketika mereka pindah ke ruang tengah kos yang gelap. Yuni duduk di kursi panjang, Dani berlutut di hadapannya. "Kau berani melakukannya di sini?" bisik Yuni, napasnya gemetar. Dani hanya senyum lalu menyelami tubuhnya tanpa ragu. Yuni menggenggam mulutnya sendiri agar tidak menjerit, sementara tubuhnya berguncang hebat. Sensasi melakukan hal itu di ruang yang bisa saja dilihat orang lain membuat tubuhnya bergetar 2 kali lipat. Ketika gairah mencapai puncaknya, mereka memutuskan keluar dengan mobil Dani. Mereka mengendarai hingga ke parkiran kampus yang sudah sepi. Di sana, dalam kabin mobil yang gelap, tubuh mereka kembali saling menyerang. Setiap gerakan membuat mobil berguncang hebat, kaca berembun, dan Yuni menjerit sepuasnya tanpa takut didengar tetangga kos. "Kau gila, Dani. Kita bisa ditangkap kalau ada yang lihat," katanya sambil terengah. Dani hanya tertawa kecil. Bukankah itu yang membuatnya lebih nikmat? Menjelang dini hari, sebelum kembali ke kos, mereka sempat berhenti di sebuah balkon gedung sepi. Angin malam menerpa tubuh Yuni yang setengah terbuka, dan Dani dengan nekat melayaninya di sana, di bawah cahaya bulan. Tubuh Yuni bergetar hebat, separuh karena orgasme, separuh karena ketakutan ada orang lewat. "Astaga Dani, aku tak tahan lagi," katanya sambil mencengkeram keras tubuh pria muda itu. Akhirnya, ketika kembali ke kos menjelang pagi, tubuh mereka benar-benar lemas, namun wajah mereka berbinar. Yuni berbaring di ranjangnya sendiri menatap langit-langit dengan senyum puas. "Aku tak percaya aku bisa gila begini," bisiknya. Dani yang sudah kembali ke kamarnya hanya menjawab lewat pesan singkat. "Besok malam, kita coba tempat lain lagi." Tatapan Yuni membara ketika membaca pesan itu. Ia tahu, hubungan mereka bukan lagi sekadar pelepas rindu tubuh. Ini sudah jadi candu. Bahaya, resiko, bahkan rasa takut ketahuan, semuanya justru membuat gairah mereka semakin tak terkendali.